Pernah nggak sih kalian benar-benar mikirin ritme harian kita? Mulai dari ngopi pagi sampai nyalain lampu malam, semuanya itu diatur sama sebuah tarian kosmik raksasa. Hari ini, kita bakal bedah tarian antara bumi, matahari, dan bulan, yang ternyata diam-diam mengatur setiap detik hidup kita. Setiap hari, kita disuguhi pemandangan yang sama. Perjalanan matahari melintasi langit. Saking biasanya, kita jadi lupa buat bertanya, sebenarnya keajaiban apa sih yang ada di balik pertunjukan harian ini? Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya bisa mengubah segalanya. Sebenarnya matahari yang bergerak atau justru kita? Siap-siap ya, karena cara pandang kalian tentang posisi di alam semesta ini mungkin bakal sedikit bergeser. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat memecahkan teka-teki ini. Pertama, kita bongkar ilusi matahari terbenam. Terus kita kenalan sama dua gerakan utama bumi. Kita juga bakal intip tarian bulan yang setia banget sama planet kita. Nggak lupa, kita cari tahu apa sih lem kosmik yang bikin semuanya tetap di tempatnya. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini ngaruh ke obrolan telepon kalian sama temen di kota yang berbeda. Yuk, masuk ke bagian pertama, ilusi harian. Apa yang kita lihat sebagai gerakan matahari itu sebenarnya salah satu trik sulap terbesar di alam semesta. Mari kita ungkap triknya. Nah, fenomena ini ada namanya gerak semu harian. Kata kuncinya itu semu, yang artinya nggak nyata, ilusi. Jadi ini tuh ilusi optik skala planet. Biar jelas ya, matahari itu nggak gerak ngelilingin kita. Justru kitalah di atas planet bumi ini yang lagi berputar tanpa henti. Ilusi tadi bisa terjadi karena bumi kita itu melakukan dua gerakan sekaligus. Bayangin aja kayak orang lagi nari sambil muter-muter. Yuk kita pelajari dua gerakan kunci ini, rotasi dan revolusi. Gerakan pertama itu rotasi. Coba deh bayangin gasing yang lagi muter. Nah, bumi kita itu persis kayak gitu, berputar pada porosnya. Sebuah tiang yang nggak kelihatan yang nyambungin kutub utara sama kutub selatan. Terus, seberapa cepat putaran ini? Ternyata, sedikit lebih cepat dari 24 jam. Tepatnya, satu putaran penuh itu butuh waktu 23 jam dan 56 menit. 4 menit yang hilang ini ceritanya panjang, tapi yang pasti, putaran inilah yang ngasih kita siklus siang dan malam. Gerakan kedua namanya revolusi. Jadi sambil muter di tempat, bumi juga lagi melakukan perjalanan jauh keliling matahari. Jalur perjalanannya ini kita sebut orbit. Ini bukan lari sprint ya, tapi lari maraton kosmik yang kita jalani seumur hidup. Satu putaran penuh dalam maraton ini butuh waktu 365 seperempat hari. Nah, itulah yang kita sebut 1 tahun. Angka seperempat hari inilah yang jadi alasan kenapa kita punya tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Dan yang menarik, jalur orbitnya ini nggak bulat sempurna, tapi agak lonjong sedikit. Sekarang, ayo kita undang penari ketiga ke lantai dansa kosmik ini. Bulan, si pendamping setia bumi, ini juga punya gerakan-gerakan uniknya sendiri. Sama kayak bumi, bulan juga berotasi dan berevolusi. Bedanya, pusat tariannya itu kita, bumi. Jadi bulan itu ngorbit ke bumi, setia nemenin kita dalam perjalanan tahunan kita mengelilingi matahari. Nah, ini bagian yang paling ajaib. Waktu yang dibutuhin bulan buat berotasi, atau muter di tempat, itu sama persis dengan waktu revolusinya, atau kelilingin kita, sekitar 28 hari. Sinkronisasi sempurna ini, yang namanya tidal locking, bikin kita dari bumi selamanya cuma bisa lihat satu sisi wajah bulan. Sisi satunya bukan berarti gelap ya, kita aja yang nggak pernah kebagian lihat dari sini. Pertanyaan besarnya, apa dong yang jadi lem buat semua tarian ini? Kenapa bumi nggak terbang aja gitu menjauh dari matahari? Jawabannya adalah sebuah kekuatan tak terlihat yang ngatur seluruh alam semesta. Aturannya tuh simple banget. Setiap benda yang punya massa pasti punya gaya tarik atau gravitasi. Semakin besar massanya, ya semakin kuat juga tarikannya. Inilah hukum universal yang menjaga keteraturan di kosmos. Kalau di tata surya kita, rajanya ya matahari. Massanya yang luar biasa besar menciptakan gaya gravitasi yang kuat banget, kayak jangkar kosmik gitu. Tarikannya inilah yang megangin bumi supaya terus menari di orbitnya dan nggak melayang bebas ke angkasa luar. Oke, rotasi, revolusi, gravitasi, kedengarannya kayak pelajaran fisika banget ya. Tapi apa urusannya sama kita? Ternyata, gede banget. Yuk kita lihat gimana tarian ini ngebentuk kehidupan kita sehari-hari. Kalian pasti pernah kan ngalamin ini? Telepon temen di Ambon, pas di Palembang masih sore-sore, tapi di sana ternyata udah gelap. Perbedaan waktu ini bukan sekedar angka di jam loh. Ini adalah bukti nyata kalau kita lagi hidup di atas sebuah planet yang terus berputar. Logikanya sederhana kok.
Bayangin matahari itu senter raksasa dan bumi itu bola. Pas bolanya muter, cuma setengah sisinya aja kan yang kena sinar dalam satu waktu. Nah, sisi yang menghadap senter itulah yang mengalami siang, dan sisi yang membelakangi senter yang mengalami malam. Biar nggak pusing sama putaran ini, manusia akhirnya bikin sebuah sistem. Dunia dibagi jadi 24 zona waktu, satu untuk setiap jam dalam sehari. Jadi, pas bumi berputar, setiap zona waktu ini gantian dapat giliran kena sinar matahari. Makanya, perbedaan waktu antara Ambon dan Palembang itu bukan kebijakan, tapi murni konsekuensi fisika dari planet kita yang berputar. Jadi, ayo kita rangkum sebentar. Putaran bumi di porosnya ngasih kita ritme siang dan malam. Perjalanan bumi keliling matahari ngasih kita ritme tahun. Bulan menari dalam sinkronisasi sempurna sama kita. Dan semua koreografi ini diatur oleh sutradara tak terlihat bernama gravitasi. Jadi lain kali kalian lihat matahari terbenam, coba deh senyum. Ingat, itu bukan matahari yang pamit undur diri. Tapi kalianlah yang sedang berputar dengan anggun menjauhinya dalam sebuah perjalanan abadi melintasi kosmos. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya ya, kalau ritme hari dan tahun kita ditentukan oleh tarian kosmik, pola tak terlihat apalagi yang mungkin membentuk hidup kita tanpa kita sadari?